Anggis bukan pria sempurna. Ia hanya lelaki 27 tahun yang setiap pagi bangun sebelum subuh, menatap wajah anaknya yang masih terlelap, lalu berangkat kerja dengan perasaan yang makin hari makin berat. Pernikahannya dengan Rina sudah berubah, bukan karena pertengkaran besar, tapi karena diam yang terlalu lama. Di rumah majikannya, Bu Clara, suasana justru berbanding terbalik. Tenang, rapi, tapi kosong. Mas Anggis, panggil Bu Clara. Suatu siang, habis ini kita langsung pulang ya? Saya capek. Di dalam mobil, tak ada radio, hanya suara AC dan napas mereka. Apa Mas pernah merasa hidupnya jalan, tapi hatinya diam? Anggis terkejut. Ibu sering kepikiran begitu? Setiap malam, jawabnya jujur. Sejak hari itu, jarak di antara mereka berubah. Bukan jarak fisik, tapi jarak emosi. Anggis mulai jadi pendengar, Bu Clara mulai jadi lebih terbuka. Tentang kesepiannya sebagai janda, tentang malam-malam panjang, tanpa siapapun, tentang rasa lelah menjadi kuat sendirian. Suatu sore, hujan turun deras. Mobil terjebak macet di jalan tol. Bu Clara menangis tanpa suara. Maaf Mas, saya jarang menangis di depan orang. Anggis refleks menyerahkan tisu. Tangan mereka hampir bersentuhan. Detik itu terasa terlalu lama. Di rumah, Rina menatap Anggis lama. Kamu kenapa akhir-akhir ini sering melamun? Capek kerja, jawab Anggis cepat. Tapi malam itu, Anggis tak bisa tidur. Wajah Bu Clara terus muncul di pikirannya. Dan tanpa sadar, ia membuka ponsel. Ada pesan masuk. Bu Clara. Mas, maaf kalau hari ini saya terlalu terbuka. Anggis mengetik, lalu menghapus, lalu mengetik lagi. Anggis, tidak apa-apa Bu. Saya senang bisa jadi pendengar. Pesan itu sederhana. Tapi malam itu, batas mulai kabur. Sementara di kamar sebelah, Rina terbangun dan menatap punggung suaminya yang membelakangi. Ada rasa asing dan firasat yang mulai tumbuh. Pagi berikutnya, Rina membuka ponsel Anggis dan melihat nama Bu Clara muncul di layar. Tangannya gemetar. Rina tidak langsung marah. Ia memilih diam, dan diamnya jauh lebih menakutkan. Sementara Anggis semakin terjebak. Bu Clara mulai bergantung secara emosional. Mas, kalau saya libur, rasanya dunia sepi sekali. Kok saya jadi sering nunggu Mas datang ya? Anggis tahu, ini salah, tapi ia juga tahu. Ia menikmatinya. Suatu malam, Bu Clara meminta Viantar keluar kota. Perjalanan panjang, hotel sudah disiapkan. 2 kamar, tentu saja. Namun gosip mulai beredar. Satpam rumah Bu Clara memperhatikan. Asisten rumah tangga mulai berbisik. Dan Rina akhirnya tak sanggup menahan. Kamu suka sama dia? Ya, pertanyaan itu menghantam Anggis. Tidak, aku cuma kerja. Kalau cuma kerja, kenapa kamu berubah? Anggis terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tak punya jawaban. Di perjalanan luar kota, hujan kembali turun. Mobil berhenti di rest area. Sepi, Bu Clara menatap Anggis lama. Mas, kalau saya bilang saya jatuh cinta, Mas pergi atau tetap tinggal? Anggis menunduk. Tangannya berkeringat. Aku punya istri, punya anak, aku tahu, jawab Bu Clara lirih. Tapi, aku juga manusia. Air mata jatuh. Bukan tangisan drama, tapi kejujuran yang terlambat. Malam itu, Anggis tidak masuk kamar. Ia duduk di dalam mobil sampai pagi. Keesokan harinya, ia mengajukan reason. Bu Clara menahan air matanya. Kalau ini pilihan Mas, saya terima. Namun konflik belum selesai. Saat Anggis pulang, Rina sudah menunggu. Bukan dengan amarah, tapi dengan koper. Aku mau pulang ke rumah ibu dulu, katanya pelan. Aku butuh waktu. Anggis terduduk. Inilah harga dari rasa yang tak dijaga. Anggis berdiri sendirian di ruang tamu. Ponselnya berbunyi. Pesan terakhir dari Bu Clara. Terima kasih sudah memilih jalan yang benar. Meski menyakitkan, Anggis menutup mata. Ia kehilangan 2 hal sekaligus, dan belum tahu apakah salah satunya bisa kembali. Godaan tidak menghancurkan kita, keputusan kitalah yang menentukan segalanya.